Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, insya Allah semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, hari ini kita kembali belajar tematik ya. Tetap semangat. Oke, tematik kali ini ada di tema 4, yaitu membiasakan hidup bersih dan sehat. Di subtema 1-nya kita belajar tentang muatan matematika. Yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang bangun datar. Nah, sekarang kita belajar menemukan konsep sisi atau ruas garis, sudut, dan titik sudutnya. Nah, seperti apa? Ya, apa sih yang dimaksud dengan sisi atau ruas garis itu? Sisi atau ruas garis adalah garis-garis tepi pada gambar. Seperti apa sih garis-garis tepinya? Nah, di sini ada persegi panjang. Yang mana garisnya? Yang mana sisinya? Dari gambar ini, yang mana disebut dengan ruas garisnya? Yuk, kita lihat. Nih, ini adalah ruas garisnya. Ini ruas garisnya. Nah, jadi garis-garis ini disebut dengan ruas garis. Kemudian kita ke sudut. Apa itu sudut? Sudut adalah pertemuan antara dua ujung garis. Seperti apa? Di sini nih, lihat ada gambar persegi panjang lagi ya. Nah, pertemuan dua garis ini yang dikatakan dengan sudut ya. Ada berapa sudutnya? 4. Nah, ini yang dikatakan dengan sudut. Kemudian titik sudut. Titik sudut itu titik pertemuan ujung garis. Nah, perbedaannya apa? Kalau tadi sudut itu pertemuannya. Nah, kalau sekarang titik pertemuannya. Nih, di ujung ini nih. Titik pertemuannya ini disebut dengan titik sudut. Nah, bisa ya dipahami antara mana sisi, mana sudut, dan mana titik sudut. Nah, dalam bangun datar, untuk mengetahui suatu bangun datar, kita bisa melihat dari banyaknya ruas garis yang dimiliki oleh bangun datar tersebut. Misalkan ada bangun datar yang memiliki 3 ruas garis seperti contoh ini. Nah, 3 ruas garis ini bangun datar. Kita lihat mana ruas garisnya. 1, 2, 3. Nah, ini mempunyai 3 ruas garis. Bangun datar ini mempunyai 3 ruas garis. Nah, karena bangun datar ini memiliki 3 ruas garis, maka bangun datar ini disebut dengan segitiga. Ya, bangun datar segitiga. Nah, contoh ya, kita masuk ke contoh pertama. Tentukan bangun datar sesuai dengan banyak ruas garis atau sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, ada kelompok pertama. Kelompok pertama banyak sisinya 3. Kemudian banyak sudutnya juga 3 dan banyak titik sudutnya juga 3. Di kelompok kedua banyak sisinya 4, banyak sudutnya 4 dan banyak titik sudutnya juga 4. Di bawah ada beberapa gambar bangun datar. Nah, sekarang bangun datar ini masuknya ke dalam kelompok mana ya? Kita lihat dan kita bahas di gambar yang pertama. Gambar yang pertama kita lihat, kita hitung dulu banyak sisinya. 1, 2, 3. Nah, banyak sisinya ada 3. Kemudian sudutnya kita hitung lagi. 1, 2, 3. Sudutnya juga ada 3. Kemudian titik sudutnya kita hitung lagi. 1, 2, 3. Titik sudutnya ada 3. Nah, karena
banyak sisinya ada 3, banyak sudutnya ada 3, titik sudutnya ada 3, maka gambar yang pertama ini adalah masuk ke dalam kelompok yang pertama. Nah, sekarang kita lihat di gambar yang kedua. Kita bahas gambar yang kedua, kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4. Sisinya ada 4. Kemudian sudutnya kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudutnya. Titik sudutnya kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya juga ada 4. Banyak sisi ada 4, banyak sudut ada 4, titik sudut ada 4, maka gambar yang kedua ini termasuk ke dalam kelompok yang kedua, betul. Nah, gambar yang ketiga kira-kira masuk kemana ya? Kita hitung ya, garisnya 1, 2, 3, 4. Oh, berarti masuk ke dalam kelompok kedua. Nah, gambar yang ketiga, kita hitung luas garisnya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, masuk ke dalam kelompok yang pertama. Paham ya? Ada gambar segitiga dan segi 4. Oke, selain gambar segitiga dan segi 4, masih banyak lagi ya. Ada beberapa banyak bangun datar. Bangun datar. Nah, contohnya ini. Ini bangun datar ini adalah disebut dengan bangun datar segi 5. Kenapa disebut bangun datar segi 5? Kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sisinya ada 5. Kemudian kita hitung sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sudutnya ada 5. Nah, karena banyak sisi dan sudutnya ada 5, maka bangun datar ini disebut dengan segi 5. Yang sekarang, nah ini namanya bangun datar segi 6. Kenapa disebut dengan bangun datar segi 6? Karena kita hitung lagi sisinya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sisinya ada 6. Kemudian kita hitung sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sudutnya ada 6. Karena banyak sisi dan sudutnya ada 6, maka bangun datar ini disebut dengan bangun datar segi 6. Bagaimana? Paham ya? Mudah sekali ini. Nah, kita tentukan lagi ya sekarang contoh yang kedua. Tentukan bangun datar sesuai dengan banyak ruas garis atau sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, kelompok putri banyak sisinya ada 5. Banyak sudutnya ada 5 dan banyak titik sudutnya ada 5. Nah, yang kelompok putra banyak sisinya ada 6, banyak sudutnya ada 6, dan banyak titik sudutnya ada 6. Nah, ada beberapa gambar bangun datar di bawahnya. Kira-kira bangun datar ini masuknya kemana aja ya? Masuknya ke dalam kelompok putra atau masuknya ke dalam kelompok putri? Kita bahas yuk gambar yang pertama. Nah, kita hitung lagi banyak sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Sisinya ada 5. Banyak sudutnya kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sudutnya ada 5. Kemudian banyak titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak titik sudutnya juga 5. Karena banyak sisinya sama dengan 5, banyak sudutnya sama dengan 5, banyak titik sudutnya juga sama dengan 5, maka gambar yang pertama ini termasuk ke dalam kelompok putri. Nah, gambar yang kedua, kita bahas di gambar yang kedua. Yuk, gambar yang kedua, sisinya kita hitung.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sisinya sama dengan 6. Kemudian kita hitung banyak sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sudutnya sama dengan 6. Nah, kita cari lagi banyak titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak titik sudutnya juga 6. Dengan banyak sisi 6, banyak sudut 6, banyak titik sudutnya 6, maka gambar yang kedua ini termasuk ke dalam kelompok putra. Iya, pinter ya. Nah, sekarang gambar yang ketiga. Masuknya kira-kira ke kelompok mana? Kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang sisinya 5. Oh, berarti gambar ketiga masuk ke dalam kelompok putri. Nah, gambar yang keempat. Kita hitung lagi sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisinya, berarti masuk ke dalam kelompok putra. Wah, Masya Allah, semuanya sudah paham ya. Nah, untuk memperlancar lagi, teman-teman bisa mengerjakan di buku tematiknya halaman 30 sampai dengan 31 dan halaman 44 sampai dengan 45. Nah, untuk latihan subtemanya juga dikerjakan ya. Nah, sekarang Bumi akhiri dulu materi kali ini. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.